Sedangkan untuk fluoroquinolone yaitu menghambat selektif dari metabolisme asam nukleat mikroba. Yang pertama kita mau bahas adalah sulfonamid dan trimetoprim, di mana spektrum antimikrobanya untuk bakteri gram positif, bakteri enterik gram negatif, dan juga mereka itu resisten terhadap Pseudomonas aeruginosa. Untuk sulfonamid termasuk dalam asam lemak dan sifatnya bakteriostatik, jadi dia hanya menghambat. Dan struktur kimia intinya menyerupai PABA atau p-aminobenzoic acid. Tadi dia bekerjanya itu menghambat sintesis asam folat. Nah, untuk mekanisme kerjanya dari sulfonamid itu dia berkompetisi dengan PABA untuk menghambat enzim dihidropeteroid sintase. Mereka itu kompetitif inhibitor, jadi siapa duluan yang menghambat si enzim ini. Kalau misalnya si PABA yang duluan, berarti enzimnya yang kena ke reseptornya, berarti si enzimnya ini tidak terhambat, dia lanjut ke sintesis asam folat. Cuma kalau kalian minum sulfonamid, si enzimnya itu terhambat, jadi tidak terjadi sintesis asam folat. Nah, sedangkan si sulfonamid ini sifatnya juga toksisitas selektif, dan ada beberapa mamalia yang tidak bisa memproduksi atau dan tidak bisa mensintesis asam folat sendiri. Biasanya asam folat dapatnya dari mana? Bisa dari makanan. Makanya kalau misalnya hamil itu biasanya ibu-ibu itu disuruh minum asam folat yang banyak, karena apa yang didapat dari anak belum sebanyak yang dibutuhkan oleh tubuh gitu. Jadi kita perlu banyak asam folat. Nah, ini tadi jadi si sulfonamid itu akan menghambat enzim dihidropeteroid sintase. Dari p-aminobenzoic acid akan dengan bantuan enzim dihidropeteroid sintase akan membentuk asam dihidrofolat. Dari asam dihidrofolat dengan bantuan enzim dihidrofolat reduktase nanti akan terbentuk asam tetrahidrofolat. Baru terjadi purin dan baru bisa terjadi sintesis DNA. Yang harus diingat, enzim apa yang dihambat oleh sulfonamid dan trimetoprim. Jangan sampai ketuker. Jadi yang satu sintase, yang satu reduktase. Jadi kalau diingat, sulfonamid dihidropeteroid sintase, trimetoprim dihidrofolat reduktase. Itu diingat-ingat ya, pasti keluar di soal. Nah, tadi untuk resistensinya, jadi beberapa bakteri ternyata tidak memiliki enzim untuk mensintesis asam folat. Nah, bakteri-bakteri ini disebut bakteri yang tidak peka dengan sulfonamid. Lalu biasanya juga terjadi plasmid transfer, di mana berkurangnya akumulasi obat secara intraseluler, meningkatnya produksi PABA oleh bakteri, dan berkurangnya sensitivitas enzim dihidropeteroid sintase terhadap sulfonamid. Ini biasanya kalau keseringan buat sulfonamid, jadinya tubuhnya udah nggak sensitif lagi sama obatnya, jadi resisten. Nah, untuk absorpsinya di lambung dan usus kecil dan ekskresinya itu di urin melalui filtrasi glomerulus, punya waktu paruhnya di 10 sampai yang ini juga harus diingat kalau sulfonamid itu punya 3 kelompok utama. Ada yang oral absorbable, non-oral non-absorbable agent, dan juga topikal.
Ya, ini diingat ada 3, ada oral, absorbable, oral non absorbable, dan juga topikal. Tadi kalau enzim yang dihambat sulfonamid apa namanya? Dihidroperoid sintase. Nah, obat yang sering dipakai itu adalah gabungan antara sulfamethoxazole dan juga trimethoprim, atau kita sebutnya nama dagangnya adalah cotrimoxazole. Jadi kalau misalnya sulfonamid sendiri tadi kan bakteriostatik, kalau dia digabung dengan trimethoprim dia itu sifatnya menjadi bakterisid. Nah, nanti ini diingat ya, biasanya kalau nggak salah misalnya cotrimoxazole adalah obat gabungan antara trimethoprim dan obat apa. Cara ingatnya ya ingat belakangnya aja, kan sama sasol gitu ya. Lalu juga ada obat yang digunakan untuk terapi toksoplasmosis akut. Lalu ada juga obat sulfadoksin digabung dengan pirimetamin atau nama dagangnya adalah Fansidar. Biasanya ini digunakan untuk obat malaria falciparum. Jadi yang perlu diingat adalah si cotrimoxazole dan juga si Fansidar. Lalu jenis kedua ada oral non-absorbable agent, yaitu sulfasalazine. Sulfasalazine ini biasanya untuk orang-orang dengan penyakit kolitis ulceratif dan penyakit usus dengan inflamasi lainnya. Jadi sulfasalazine fokusnya di usus. Nah, kalau tadi si cotrimoxazole biasanya diberikan untuk pasien dengan ISK atau infeksi saluran kemih. Dipakai juga sebagai topical agent ada sodium sulfacetamid, biasanya untuk tetes mata atau salep, dan juga mefenit asetat serta sulfadiazid perak, biasanya untuk luka bakar. Indikasinya bisa dilihat sendiri, tapi biasanya dia itu lebih sering diberikan kepada penyakit ISK. Lalu kalau kalian lihat di infeksi tracus urinaриus ada triple sulfa, itu isinya adalah sulfatiazol, sulfacetamid, dan sulfabensamid. Kalau obat-obat sulfonamid biasanya depannya pasti ada sulfanya gitu ya. Untuk efek sampingnya paling sering itu reaksi hipersensitivitas, jadi kulitnya merah-merah, terus adanya demam. Yang paling parah itu bisa terjadi Stevens-Johnson syndrome. Lalu bisa juga terjadi mual, muntah, dan diare, dan terjadi hematotoksisitas. Efek samping lainnya juga adalah nefrotoksisitas, jadi kerusakan di ginjal. Nah, untuk mengurangi si nefrotoksisitas, biasanya pasien akan diberikan sodium bikarbonat untuk alkalinisasi dari urin. Lalu pasiennya disuruh banyak minum biar volume urinnya bertambah, dan diberikan obat trisulfapirimidin, yaitu sulfadiazin, sulfamerasin, dan sulfametazin. Yang bahaya juga adalah kernicterus atau peningkatan bilirubin ke otak. Biasanya itu di bayi. Kalau sering dengar mungkin bayi kadang ada yang kuning, bayinya kuning, jaundice, itu peningkatan bilirubin. Kalau ini jadi kalau jaundice pada tahap awal, nanti makin bilirubinnya makin naik, efeknya ke kerusakan otak.
dapat melewati sawar uli atau plasenta. Nah, untuk interaksi obat dari sulfonamid ini punya ikatan protein yang besar. Lalu kalau misalnya berkaitan dengan obat yang proteinnya besar juga dapat mengakibatkan kompetensi dari protein binding, dan akibatnya akan meningkatkan kadar warfarin dan juga methotrexate. Untuk kontraindikasinya tadi bahaya dari third icterus atau peningkatan bilirubin, jadi nggak boleh dikasih kepada bayi yang baru lahir atau bayi yang kurang dari 2 bulan. Sama jangan diberikan untuk pasien yang mengkonsumsi metenamin karena akan mengkristalisasi formaldehid. Tadi sulfonamid itu ada 3 jenis, ada apa aja? Oral, absorbable, oral, non absorbable, sama topikal. Nah, kalau yang trimoxazole itu trimethoprim dengan gabungannya apa? Sulfamethoxazole. Lalu yang perlu diingat juga yang untuk luka bakar tadi ada 2, ada mefenamic diasid merah. Nah, selanjutnya kita di mana gabungan dari sulfamethoxazole biasanya diberikan per oral. Tapi kalau trimethoprim yang nggak pakai sulfamethoxazole diberikannya juga bisa secara intravena. Sama kayak tadi sulfonamid, yaitu 10 sampai 12 jam. Yang membedakan adalah enzim yang dihambat. Kalau tadi dihidroperoid sintase, kalau trimethoprim yang dihambat dihidrofolat reduktase. Kalau misalnya trimethoprim digabung dengan sulfamethoxazole, dia itu akan menimbulkan efek sinergistik, di mana sinergistik berarti 1 tambah 1 lebih dari 2. Makanya dia jadi efeknya bakterisid. Sedangkan kalau berdiri sendiri dia efeknya hanya bakteriostatik. Kecuali pasiennya punya gangguan ginjal, biasanya dosisnya dikurangi jadi setengah. Nah, ini sama, jadi mereka itu hambatan berantai ya. Jadi dari P-aminobenzoic acid dia itu dihambat enzimnya dihidroperoid sintase untuk menjadi dihidrofolic acid. Lalu ada trimethoprimnya juga menghambat dihidrofolat reduktase sehingga si sintesis asam folat ini benar-benar terhambat. Ini jangan ditukar ya, dihidroperoid sintase dihidrofolat reduktase. Nah, untuk resistensinya biasanya paling sering itu plasmid atau, tapi ternyata ditemukan kalau kombinasi dari sulfonamid dan trimethoprim ini bisa mengurangi resistensi dari trimethoprim sendiri dan sulfonamid daripada mereka diminum masing-masing. Untuk indikasinya biasa tadi untuk terapi bisa juga diberikan untuk pasien-pasien imunokompromis, dan MRSA atau methicillin resistant Staphylococcus aureus. Untuk sediaannya ada yang single strength, double strength, dan juga cairan infus. Bisa diberikan tergantung parahnya penyakit.
Untuk efek sampingnya yaitu anemia megaloblastik, leukopenia, dan granulositopenia. Biasanya gejalanya ada mual, muntah, demam, vaskulitis atau peradangan pembuluh darah, terus kerusakan ginjal dan gangguan di sistem saraf pusat. Kalau efek samping dari nitrimetoprim dan sulfamethoxazole itu biasanya karena dua obat, jadi efek samping sulfonamid sendiri ada juga, sama efek samping trimetoprim juga bisa dapat. Terus kalau diberikan kepada bisa juga diberikan kepada pasien AIDS yang punya gejala demam, rash atau kemerahan, leukopenia, dan juga diare. Ini contoh Stevens-Johnson syndrome. Jadi di mulutnya kayak berdarah, sebenarnya mirip kayak erythema multiforme kalau dari mulutnya, cuma kalau dari lesi lidahnya beda. Tadi kalau trimetoprim enzim yang dihambat enzim apa? Dihidroteroidase. Itu sulfonamid. Dihidrokolas redutase. Pokoknya salah satu pasti ditanya di enzim apa yang dihambat gitu ya. Jadi jangan ke Google. Fluoroquinolone. Tadi fluoroquinolone yang pertama adalah asam nalihiksa, norfloxacin. Fluoroquinolone yang pertama itu hanya untuk antiseptik saluran kemih karena dia itu cepat diekspresi dan cuma efektif buat bakteri-bakteri gram negatif. Makanya tadi spektrumnya kecil. Kenapa disebut fluoroquinolone? Karena memiliki atom fluor pada cincin quinolone. Gunanya si atom fluor ini apa? Yang pertama untuk memperbesar daya, memperbaiki absorpsi, dan juga memperpanjang masa kerja. Untuk klasifikasinya tadi ada 3 generasi, yaitu generasi 1 norfloxacin, generasi 2 cipro dan ofloxacin, generasi 3 Daleco, Gemi, Gati, dan oxifloxacin. Kalau antibiotik yang menghambat permeabilitas dinding sel kan bilangnya nisin kebanyakan. Kalau yang sintesis protein kebanyakan silin. Kalau yang sintesis protein kebanyakan nisin. Kalau ini bilangnya pasti quinolone, obatnya semua belakangnya floxacin. Untuk bakteri penyebab infeksi saluran kemih. Sedangkan di generasi jadi yang sering dipakai sekarang ini contoh struktur kimianya, cukup tahu aja nggak usah. Lalu untuk mekanisme kerjanya itu DNA itu kan double helix, jadi dia itu harus topoisomerase. Nah, topoisomerase itu akan membuat searah jarum jam kan diubah menjadi berlawanan arah jarum jam. Jadi kalau tadi DNA itu pas terbuka terus terjadi transkripsi, dia muternya ke kiri gitu. Kalau si fluoroquinolone ini akan menghambat enzim topoisomerase 2 atau DNA girase untuk bakteri-bakteri gram negatif dan topo gram positif. Sifatnya bakterisidal, efektif untuk membunuh bakteri.
antibakteri terhadap bakteri-bakteri yang ada di wilayah. Lalu untuk generasi 2 dan 3 untuk gram positif, gram negatif, chlamydia dan juga mycoplasma. Untuk resistensinya ada kalau terjadi mutasi gen sehingga subunit A DNA kinase ini tidak dapat diduduki oleh molekul fluoroquinolone. Juga karena perubahan permeabilitas membran bakteri dan ada peningkatan efflux obat. Untuk farmakokinetiknya, untuk O, fungsi dan gati absorpsinya sangat baik di saluran cerna karena memiliki waktu paru eliminasinya lebih lama. Distribusinya baik dan yaitu sedikit terikat protein plasma. Nah, untuk fluoroquinolone ini kadarnya pasti tinggi di urin dan di prostat. Untuk cipro dan ofloxacin kadarnya itu tinggi di cairan cerebrospinal kalau pasiennya itu punya penyakit meningitis. Lalu waktu parunya panjang 2 kali per hari. Di metabolisme di hati dan diekspresi di ginjal. Untuk indikasinya, kalau untuk infeksi saluran kemih bisa diberikan obat cipro dan norfloxacin. Kalau infeksi saluran cerna dikasih obat ciprofloxacin dan ofloxacin. Biasanya untuk pasien-pasien dengan demam tifoid. Infeksi saluran nafas untuk fluoroquinolone generasi 2 dan 3 tadi levo, gemi, ganti, ofloxacin dan teman-temannya tadi. Lalu untuk infeksi tulang dan sendi biasanya cipro yang untuk osteomyelitis yang disebabkan oleh bakteri gram negatif. Jadi kalau misalnya obat apa yang diberikan untuk pasien osteomyelitis dikasihnya ciprofloxacin. Nah, efek sampingnya apa? Biasanya kalau kita nggak cocok suatu obat, biasanya yang paling umum adalah kita mual, muntah, terus bisa sakit kepala dan pusing. Nah, bisa juga terjadi disglikemia sehingga kalau pasien dengan diabetes mellitus nggak boleh diberikan obat gatifloxacin. Ini diingat ya. Misalnya ditanya obat apa yang tidak boleh diberikan untuk pasien dengan diabetes mellitus. Jawabannya gatifloxacin. Lalu tidak boleh juga diberikan untuk pasien yang kurang dari 18 tahun dan wanita hamil karena kalau ternyata fluoroquinolone ini dapat menyebabkan kerusakan dari pertumbuhan tulang rawan. Makanya nggak boleh dikasih untuk pasien kurang dari 18 tahun karena bisa terjadi artropati atau kerusakan pertumbuhan tulang rawan. Lalu tidak boleh juga diberikan kepada wanita hamil karena belum diketahui apakah si fluoroquinolone ini menembus plasenta atau enggak. Masih perlu penelitian lebih lanjut. Sama efek sampingnya juga bisa terjadi kerusakan sendi di tendonnya sehingga disebutnya tendinitis. Diingat tadi ada pembagian generasinya, generasi 1, 2, dan 3. Terus efek sampingnya terus. Nah, yang terakhir kita mau bahas metronidazole. Metronidazole ini mungkin kemarin-kemarin sudah disebut buat terapi dari colitis pseudomembranosa. Nah, yang perlu diingat metronidazole ini merupakan prodrug. Jadi dia itu butuh diaktifasi dulu baru bisa bekerja. Si metronidazole ini kalau dari tadi kita bahas obat antibakteri antibiotik, kalau dia itu obat anti amuba atau amubisid. Biasanya ini si metronidazole ini dikasih kalau pasiennya udah diare misalnya 3 hari nggak berhenti gitu, biasanya dikasih metronidazole.
yaitu efektif untuk bakteri anaerob dengan menghambat metabolisme dari asam nukleat. Dengan caranya dengan merusak sistem replikasi DNA sama kayak tadi quinolone. Yang harus diingat tadi mekanisme kerja dari fluoroquinolone tadi yang untuk bakteri gram negatif enzim apa? Topoisomerase 2. Kalau yang bakteri gram positif topoisomerase 4 ya. Nah, untuk metronidazole absorpsinya itu baik pada pemberian per oral dan diekspresi melalui urin. Lalu efek sampingnya ada sakit kepala, mual, muntah, mulut kering, dan lidahnya terasa kayak ngemut logam. Gak boleh diberikan pada usia hamil trimester pertama. Efek itu gak boleh diminum alkohol. Punya efek disuruh. Kenapa dia bisa diminum sambil minum itu naik, jadi dia gak enak gitu ya. Indikasi infeksi bakteri anaerob karena Clostridium difficile, di mana obat pilihan utamanya ada vancomycin dan juga metronidazole. Kemarin ini kalau banyakkan minum clindamycin jadi colitis pseudomembranosa. Lalu ini ada rangkumannya. Ini udah dapat semua kan ya di PPT? Belum. Nanti saya kirim lagi ya, kalau misalnya belum bisa dipoto nanti saya kirim. Kalau apa, pokoknya yang tadi udah saya tanya-tanya terus, kayak dari sulfonamid ada 3, terus yang gabungan dengan sulfonamid, pokoknya yang ini soalnya cuma 6 jadi nggak susah harusnya. Kalau saya cuma dikit susah saya lagi dibanding soal saya. Nah, terus yang harus diingat lagi tadi enzimnya yang masih saya tanya adalah sulfametosase. Lalu kita nonton tadi YouTube sebentar tentang cara kerja dari fluoroquinolone.